Shalom, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara serta saya. Haleluya. Nah saudara, be fruitful, berbuah-buah di masa yang sukar. Apakah mungkin? Apakah bisa? Alkitab mencatat begitu banyak tokoh-tokoh yang mengalami masa-masa yang sukar dan tetap bisa menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Bicara tentang masa sukar, ini bukan hanya masalah ekonomi kelaparan, tetapi juga masa-masa di mana mengalami penganiayaan, masa-masa mengalami tekanan yang hebat, mengalami penindasan bahkan sampai ancaman kematian. Tetapi di masa yang paling sukar sekalipun, Alkitab mencatat orang-orang yang percaya kepada Yesus, mereka tetap menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Ishak. Alkitab berkata di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat yang pertama, ya, Ishak di negeri orang Filistin. Ayat pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Nah, pada masa itu terjadilah sebuah kelaparan di negeri itu. Dan Alkitab berkata Tuhan berkata kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Saudara tahu Mesir memiliki sebuah peradaban, pengetahuan yang tinggi pada waktu itu. Sehingga bangsa Israel yang nomaden, yang hidupnya berpindah-pindah, dia mencari tempat, mencari pertolongan dan perlindungan di masa yang sukar itu ke Mesir. Karena itu sudah kebiasaan sejak zaman Abraham. Tuhan sedang ingin melakukan sebuah perkara yang hebat kepada Ishak. Nah, menariknya Ishak ini pada waktu dia di Gerar, Abraham sudah meninggal. Jadi Ishak ini hidup tanpa arahan dari bapaknya. Tapi Ishak memiliki banyak pengalaman dengan ayahnya. Dia melihat contoh bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan dan hidup dalam kepercayaannya. Itu melekat kepada Ishak. Nah, hari itu menjadi hari di mana ia membuktikan imannya kepada Tuhan di masa yang sukar. Tuhan berkata, jangan cari Mesir yang biasa kau andalkan. Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu tentang pemeliharaan, kecukupan, perlindungan, tentang segala hal yang baik. Itu ingin dinyatakan kepada Ishak, tetapi juga kepada saudara dan kepada saya. Ini waktunya untuk tidak lagi mengandalkan selain Tuhan. Ini waktunya mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, bagaimana Ishak bisa tetap berbuah-buah bahkan di masa yang paling sukar pada hari itu, pada tahun-tahun itu. Saudaraku, ini yang dilakukan oleh Ishak. Ayat yang kedua, Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, dan seterusnya.
Yang pertama yang perlu adalah mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Dan itulah yang terjadi atas Ishak. Saudara, saat kita ada di dalam masalah, di dalam kesukaran kehidupan, biasanya suara yang paling besar kita dengar adalah masalah kita, kesukaran kita. Dan akhirnya kita dipimpin oleh kesukaran, oleh kecemasan, oleh ketakutan. Itulah yang mengarahkan langkah hidup kita, bukan suara Tuhan. Ingat ini, kesukaran, kesulitan, ketakutan, kecemasan itu dapat memimpin langkah arah hidup kita. Dan hasilnya jelas, kalau kita dipimpin oleh ketakutan dan masalah, kita akan banyak mengalami kesukaran. Artinya tambah kesukaran dalam hidup kita. Amin. Nah, yang kedua sebenarnya, yang pertama kita harus mendengar suara Tuhan, bukan suara masalah kita. Ini bukan pekerjaan yang mudah, tetapi melatih hal ini bisa. Alkitab menceritakan tokoh-tokoh orang beriman membuktikan mendengar suara Tuhan itu sangat bisa dan mungkin bahkan di tengah-tengah kesukaran. Ya, kita perlu ngelatih ini, mendengar suara Tuhan. Ya. Dan bagian yang kedua adalah melakukan. Saudara, ada begitu banyak orang mendapat pewahyuan yang bagus, yang luar biasa, tetapi tidak menghasilkan apapun. Kenapa? Karena hanya sebatas pewahyuan dan pengetahuan. Kita harus melangkah kepada satu langkah lagi, yaitu melakukan apa yang kita percayai, melakukan apa yang kita dapat dari Tuhan, melangkah. Ishak taat, dia nggak pergi mencari bantuan ke Mesir, tapi ia tinggal bahkan di tempat yang paling susah sekalipun, karena ia percaya kepada apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Saudara, setiap kita punya pewahyuan sendiri. Setiap kita itu diarahkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan sendiri yang khusus buat kita. Oleh karena itu, saudara dan saya, kita harus cari Tuhan. Baca firman Tuhan. Biarkan Tuhan berbicara kepada kita dan mengarahkan kita di sepanjang hari-hari yang bahkan yang masa sukar ini. Bahkan sampai seumur hidup kita. Jadi langkah yang pertama adalah mendengar suara Tuhan dan mentaatinya. Amin, saudara. Sebab ada masa di mana kecerdasan manusia itu tidak bisa kita pakai lagi. Ada masa di mana orang-orang yang biasa membantu nggak bisa membantu kita lagi. Ada masa di mana yang kita punya tidak bisa lagi membantu dan menolong kita. Saya berharap saat-saat yang seperti itu tidak ada. Tetapi kenyataannya itu bisa terjadi. Inilah saatnya di mana kita mendengar suara Tuhan dan melakukannya. Bahkan di masa-masa saudara dan saya diberkati Tuhan sekalipun, kita harus tetap dengarkan suara Tuhan dan mentaatinya. Amin, saudara. Amin, saudara. Jadi mulai hari ini, tetapkan komitmen untuk datang kepada Tuhan secara pribadi. Untuk membaca firman Tuhan secara khusus. Siapkan waktu, saudara, dan biarkan Tuhan berbicara. Engkau sedang siap untuk menikmati masa-masa berbuah-buah. Haleluya. Haleluya. Ku mau setia